Bang, menu baru di Verval PD, Bang. Oke, jadi banyak sekali yang WA seperti itu terkait adanya menu baru di Verval PD. Makanya pada video kali ini kita Ngapakpedia tentunya akan membahas tentang menu baru tersebut ya, teman-teman ya. Tapi sebelum melanjutkan menonton videonya, teman-teman silakan like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe ya, teman-teman. Oke. Jadi kita akan membahas seperti judul video ini yaitu tentang menu baru di Verval PD, teman-teman ya. Seperti biasa, kalau saya ingin login ke Verval PD selalu menggunakan link yang ada dari beranda Dapodik ini, teman-teman ya. Auto tidak akan salah, teman-teman. Jadi tidak linknya kok beda, linknya mana ya, gitu. Nah, biasanya banyak yang di grup nanya, Pak, link Verval PD yang benar yang mana ya? Nah, yang benar ya yang ada di Dapodik itu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, silakan teman-teman login ke Verval PD. Nanti seperti biasa ya, pilih instansinya. Selanjutnya ini ada dua menu baru yang akan kita bahas, teman-teman. Yaitu yang pertama penerbitan NISN dan yang kedua adalah rekam didik. Tapi sebelum itu ya, sebenarnya menu ini adalah menu perubahan dari sebelumnya yang ada menu lagi, teman-teman ya. Jadi kemarin atau beberapa hari yang lalu itu ada menu baru di Verval PD, itu sebenarnya namanya adalah ini, teman-teman. Mana, belum terbuka. Nah, namanya edit ijazah. Nah, saya sempat ngobrol dengan Mbak Retno juga yang cukup paham tentang dunia perdapodikan ya. Ternyata beliau juga bingung, ini kok ijazah diedit, maksudnya gimana gitu? Apakah ada salah data di ijazahnya atau apa begitu ya? Setelah telusur-telusur, ternyata edit ijazah itu untuk perbaikan atau perubahan data di NISN. Jadi yang NISN-nya kosong itu diisi berdasarkan data di ijazah. Kemudian namanya edit ijazah ya. Karena mungkin ini namanya kurang relevan ya atau kurang masuk akal, sekarang menu ini yang tadinya edit ijazah sekarang diganti menjadi penerbitan NISN dan menu rekam didik ya. Oke, yang pertama yaitu tentang penerbitan NISN. Kita lihat di sini. Jadi, menu ini berfungsi dengan kriteria atau persyaratan ini, teman-teman ya. Ya, di sini teman-teman bisa baca sendiri ya bahwa peserta didik yang belum pernah punya NISN termasuk dalam kategori data residu NISN kosong. Jadi, menu ini khusus untuk yang NISN-nya kosong. Misalnya, ya, saya di SMK karena data siswanya saya input baru, NISN-nya kosong. Jadi karena siswa itu pernah SMP, saya upload minta NISN berdasarkan ijazah waktu di SMP-nya. Gitu ya. Jadi NISN yang pernah dimiliki tertulis di ijazah tidak valid. Misalnya di ijazahnya tidak valid atau salah gitu ya. Nanti teman-teman bisa. Tapi syarat utamanya ini ya. Jadi yang terpenting kriteria pertamanya adalah peserta didik yang belum pernah punya NISN. Kalau NISN-nya salah, itu tidak bisa pakai menu ini ya. Ini hanya untuk yang NISN-nya kosong. Saya buktikan ya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya akan mengetik nama siswa saya, tidak ada yang muncul. Ngetik nama A pun siswanya tidak ada yang muncul. Karena apa? Karena semua data siswa saya itu valid semua. Ya, peserta didiknya valid semua, ya, tidak ada yang NISN-nya kosong, sehingga nama siswanya tidak akan muncul. Kecuali teman-teman di Verval PD-nya ada NISN yang kosong siswanya ya. Jadi akan muncul namanya di sini sehingga nanti bisa perbaikan ini datanya. Ya, nanti bisa minta NISN gitu ya. Jadi ini adalah untuk sekolah tingkat lanjut seperti SMK dan SMA, SMP atau SD. Ya, gitu ya. Jadi misalnya si anak pernah TK, ada NISN-nya, kemudian masuk ke SD, di SD itu NISN-nya kosong. Nah, bisa nih pakai menu ini, gitu ya. Ini untuk menu yang pertama, simpelnya intinya gitulah teman-temannya. Intinya adalah meminta agar pusat itu memasukkan NISN berdasarkan catatan di ijazah
si anak di sekolah sebelumnya gitu ya. Jadi, Bang atau pusat tolong dong ini NSN-nya tuliskan sesuai dengan ijazah yang ini gitu simpelnya ya teman-temannya seperti itu. Oke. Yang kedua, ya yang kedua itu adalah rekam didik. Nah, rekam didik ini ya teman-teman sudah jelas bahwa ini adalah peserta didik yang sudah punya NSN dan valid, bukan residu. Ini untuk memperbaiki rekam didik melampirkan ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya. Misalnya, ya, siswa saya, si A, itu asalnya dari SMP Negeri 1 Gumelar, gitu ya. Kemudian di sini di data rekam didiknya ternyata di verbal PD kok munculnya SMA SMP Negeri 3 Gumelar. Kan salah tuh. Nah, minta tuh diperbaiki di situ. Tapi kayaknya hampir tidak mungkin ya teman-teman ya kesalahan rekam didik gitu ya. Tapi ya kita bisa saja terjadi contohnya seperti ini. Ketika ada siswa pernah masuk ke SMP ya. Misal pernah masuk ke SMP, kemudian siswa itu pindah ke MTS ya, sehingga di MTS diinput siswa baru gitu ya. Kemudian dari MTS dia masuk lagi lulus dan masuk ke SMK gitu ya teman-teman ya. Nah di SMK ini rekam didiknya adalah terbacanya itu dari MTS saja gitu teman-teman. Nah teman-teman bisa menambahkan atau misalnya teman-teman bisa gini, bukan dari MTS saja. Jadi terbacanya kosong karena di SMK itu dari MTS kan kita tidak bisa narik ya di dapodiknya sehingga harus input baru. Nah, untuk siswa-siswa yang input baru misalnya di tingkat SMK berarti kan rekam didik di SMP dan SD-nya tidak ada tuh karena si anak diinput data baru bukan hasil narik data gitu teman-teman ya. Sehingga rekam didik di sekolah sebelumnya itu tidak ada. Nah, gunakanlah fitur ini ya. Silakan teman-teman gunakan fitur ini agar si anak rekam didiknya itu kelihatan bahwa si anak pernah sekolah di SMP ini gitu misalnya ya. Tapi ini hanya bisa dilakukan di tingkat sebelumnya saja dari jenjang pendidikan sebelumnya ya, bukan sekolah sekarang ya. Jadi sebelumnya pernah sekolah di SMP mana? Sebelumnya pernah sekolah di SD mana? Begitu. Jadi intinya adalah untuk memperbaiki atau menginput kondisi di mana si anak pernah sekolah. Itu namanya rekam didik. Dan semua menu ini butuh persetujuan dinas pusat. Di sini dijelaskan butuh persetujuan dinas pusat. Nih, jadi saya simpelkan ya karena ini lebih banyak fokus menerangkan tidak perlu tutorialnya. Jadi untuk menu penerbitan NISN itu untuk peserta didik yang NISN-nya kosong dan pernah punya NISN berdasarkan data di ijazah sekolah sebelumnya. Jadi silakan masukkan NISN sesuai dengan ijazah itu. Kemudian yang rekam didik adalah untuk memperbaiki tracking data siswa pernah sekolah di jenjang mana saja. Jika ada perbedaan data, silakan gunakan menu rekam didik. Gitu. Itu dua menu yang saya tahu seperti itu. Nanti jika ada perubahan data atau perbaikan data atau perubahan nama menu lagi, ya kita pelajari bareng-bareng lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu sepemahaman saya berdasarkan kriteria dan persyaratan ini teman-teman. Jadi kalau ada yang salah ya mohon dikoreksi bareng-bareng, terutama buat tim Pusdatin jika menonton video ini, tolong kalau buat menu baru itu di panduan aplikasinya dikasih ya. Jangan tidak dikasih, nanti teman-teman operator tidak bingung. Ini fungsinya untuk apa? Jangan sampai teman-teman operator itu salah menafsirkan menu baru tersebut. Gitu ya bosku ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga video penjelasannya jelas. Kalau tidak jelas, tonton lagi. Kalau masih belum jelas, tonton lagi. Kalau tidak jelas lagi, ya wes, istirahat dulu, ngopi dulu. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian. Dan tentunya subscribe ya. Sekali lagi buat yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe, buat email baru, subscribe lagi. Buat lagi email yang baru lagi, subscribe lagi. Biar Ngapakpedia cepat
mencapai 200.000 subscriber ini teman-teman. Sedikit lagi, ya banyak sih 18.000 ya, tapi ya mohon bantuannya ya teman-teman ya. Terima kasih, itu saja. Sampai jumpa lagi di next video-video berikutnya. Terima kasih.